Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang widget ya. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa widget di atas scaffold, app bar, sampai dengan Flutter logo. Nah, di materi ini kita akan membahas yang pertama ada elevated button. Ya, elevated button ini digunakan untuk buat tombol atau buat button. Nah, elevated button ini nanti kalau kita gunakan, kita wajib menggunakan, jadi argumennya itu harus dipakai. Ada argumen namanya onPressed, kemudian ada argumen namanya child. Kemudian ada icon button, ada icon, kemudian icon button. Selanjutnya ada image. Ya, ini kita langsung saja praktekkan. Contohnya kita akan membuat tampilan seperti ini. Ya, kita akan buat tampilan seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan, pertama saya menggunakan scaffold, kemudian app bar seperti biasa, kemudian di bagian body ada kolom, di dalam kolom ada baris, di dalam baris nanti ada elevated button, kemudian di dalam elevated button baru ada kolom lagi digunakan untuk menyusun icon dan teksnya. Jadi icon dan teks ini menggunakan kolom. Ingat ya, kolom itu menyusun widget secara vertikal. Kalau row digunakan untuk menyusun widget secara horizontal. Oke, langsung saja kita buat projectnya. Kita ini materi ke 4 ya. Materi keempat. Oke, langsung saja Ctrl Shift P, kemudian Flutter New Project, Application. Saya simpan di sini. Namanya adalah Flutter Application 4_1. Kalau sudah, langsung di enter saja. Oke, kita tunggu proses generate projectnya. Oke, sudah selesai. Kita langsung menggunakan get egg pattern. Klik terminal. Kemudian seperti sebelumnya, ketik di sini get init. Enter. Enter lagi, enter lagi. Oke, maka sekarang kita sudah menggunakan get egg pattern. Oke, kita buka file, Ctrl P, buka file home_view. Ini ya, underscore view. Oke, sekarang kita akan coba buat. Kalau kita lihat tadi yang pertama kali app bar, scaffold sudah ada, app bar sudah ada. Nah, berarti yang pertama kita buat adalah kolom dan baris. Oke, di sini berarti senternya saya hapus dari sini. Oke, boleh di delete. Kemudian di sini hapus saja kutip satunya. Sorry, ini saya matikan dulu. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini yang pertama kita gunakan widget kolom. Ingat, widgetnya yang buka kurung tutup kurung ini. Enter. Kemudian childrennya, enter. Childrennya ini karena kita mau membuat baris, kita mau menyusun widget secara horizontal, maka kita gunakan row. Horizontal itu maksudnya gini ya, yang ini tadi, ini nih, antara button ini, ya kan? Ini kan vertikalnya nih, ini vertikal. Oke, sini berarti kita buat row. Row itu dia punya children. Nah, childrennya baru kita gunakan elevated button. Nah, onPressed ini wajib ya, tapi nanti pembahasannya nanti. Ini hapus saja onPressednya, tapi kita ganti dengan seperti ini. Buka kurung, tutup kurung, buka kurawal, tutup kurawal. Oke. Kemudian di sini kita bisa buat di childnya, child dari elevated button ini, kita kasih widget langsung ya, widget text. Kita buat tulisan di sini button, kemudian simpan, kasih koma di sini supaya teksnya turun. Oke, kalau seperti ini kan lebih enak kelihatannya. Oke, ini button pertama sudah jadi. Oh, jalankan ya, tekan F5. Kita tekan F5. Oke,
harusnya kan di dalam row nih harusnya ada icon dan ada button ya. Sorry, ada icon dan ada teks, ada widget icon dan widget teks. Kalau sekarang saya baru menggunakan widget teks saja. Oke, kita lihat dulu nih hasilnya seperti apa. Oke, sudah jalan. Oke, seperti ini nih. Oke, ini sudah ada button. Nanti posisinya kita atur ya, posisinya kita atur. Saya akan buat ada dua elevated button ya, ada dua elevated button di dalam row ya. Di dalam row-nya itu ada dua elevated button. Berarti di sini saya kasih koma, kemudian saya buat satu lagi, boleh di copy paste saja dari sini, kita paste, maka sekarang sudah ada dua buttonnya. Oke, sudah ada dua buttonnya. Jadi widget elevated button ini memiliki style untuk mengatur ukurannya. Oke, seperti ini. Kita bisa gunakan elevated button titik style form. Oke, di sini kita bisa atur misalnya ukurannya, fixed size. Oke, size-nya kita atur width-nya misalnya ini bebas ya, misalnya 150, kemudian tingginya 100. Oke, nah ini, maka buttonnya udah jadi seperti ini nih. Ya, oke, ini saya geser dikit. Ini kasih koma biar dia turun. Oke, seperti ini. Nah, stylenya bisa kita copy nih, copy, kita pastikan ke sini di bawah child. Oke, seperti ini. Nah, sekarang sudah jadi dua button. Kemudian kita akan atur dulu yang pertama posisi row-nya. Posisi row-nya ini kita atur main axis-nya, main axis alignment-nya, main axis alignment titik, saya gunakan space around, koma, simpan. Nanti dia ada jarak nih. Space around itu seperti ini, jaraknya otomatis diaturnya. Ya, diatur sendiri oleh row-nya. Ini ada banyak, nanti boleh coba saja misalnya menggunakan n. Kalau n nanti posisinya mepet ke ujung, kalau star berarti mepet ke awal ya, ke awal ya. Jadi macam-macam, ini boleh dicoba saja satu-satu. Untuk sekarang ini kita gunakan space around. Oke, simpan. Kemudian di kolom, di widget kolom ini saya enter, kita gunakan main axis alignment. Main axis alignment saya gunakan di sini sama, gunakan space around. Saya simpan, maka nanti posisi main axis atas bawahnya ini otomatis menyesuaikan sendiri. Ya, nanti kelihatan kalau widgetnya udah banyak. Ya, kalau widgetnya udah banyak. Nah, sekarang yang kurang di kita ini adalah harusnya kan di atas button ini ada satu icon, ada button. Ya, berarti kan dia tersusun secara vertikal, ya, vertikal. Ini di atasnya ada icon, di bawahnya ada button. Nah, di sini kita klik kanan lagi di teks ini, kemudian pilih refactor, kemudian wrap with column. Oke. Nah, ini. Baru di sini di atas teks itu kita tambahkan icon titik dashboard. Kasih koma di sini. Nah, ini baru benar nih. Ya, dia berada di dalam button. Kemudian koma size 50. Simpan. Oke, nanti tinggal kita atur posisinya supaya dia berada di tengah ya, di tengah. Ini sudah nih. Berikutnya nih, kalau mau ngatur posisinya supaya di tengah, berarti kolom ini saya atur main axis alignment itu menggunakan, sorry, ini saya tutup saja biar space-nya lebih besar. Main axis alignment center. Oke, agar posisinya main axis kan ini ya, ini main axis, jadi posisinya di tengah ya. Nah, ini udah selesai nih. Codingnya lumayan banyak ini, jadi supaya gampang tinggal kita copy saja ini, copy elevated buttonnya, kemudian di sini kita hapus dulu. Oke, kita paste.
sekarang udah jadi. Kita buat misalnya di sini namanya button 1, di sini button 2. Oke. Nah, kalau mau ngatur warna, kalau kita mau ngatur warna button itu bisa di stylenya, di style milik elevated buttonnya. Oke, elevated button kan ini nih. Nah, ini ada style. Kita masuk ke sini, kita bisa ngatur di sini argumennya itu primary. Oke, tinggal kita buat misalnya colors titik pink accent. Oke, simpan. Nanti otomatis berubah. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Sekarang bagaimana cara menambahkan button di bawah ini? Ya, kalau di latihan kita itu kan ada banyak nih buttonnya, 1 2 3, ada 3 kali 2 dan 6. Oke, berarti kita mulai kopinya dari mana? Kita mulai mengkopinya itu dari kolom ini menyusun row. Nah, dari sini bisa nih, dari row ini. Nih, dari row ini kita bisa copy, kemudian bisa kita pastekan di bawahnya. Berarti dari sini ya, kita cari row ini, klik di sini, copy, kemudian jangan lupa kasih koma dulu, koma, enter, paste, simpan, maka sudah jadi 2 button. Oke, saya koma lagi, skip dulu nih, enter, paste lagi, maka sudah jadi 6 button. Tinggal kita ganti tulisan-tulisan yang ada di widget teksnya. Codingnya jadi banyak ya, coding kita jadi banyak. Nanti bisa kita rapikan. Kalau kita mau rapikan tuh misalnya bisa klik di sini nih. Misalnya button yang pertama ini kan udah selesai nih, codingnya bisa kita hide nih, misalnya seperti ini. Atau bisa kita tampilkan lagi seperti ini. Ya, gini. Jadi codingnya di mepetin ya, di expand dan di toggle ya kalau bahasanya itu. Oke. Untuk latihan ini saya rasa cukup dulu ya. Ngetiknya pelan-pelan saja. Kita nanti buat tampilan seperti ini ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat home screen ya, atau untuk halaman utama ya. Nanti isinya menu-menu. Nanti diklik misalnya ini menu produk, menu apa, menu pelanggan, menu penjualan dan seterusnya seperti itu. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.